udah live nih kita di Curves Indonesia, di Facebooknya Curves Indonesia. Nah, sekarang kita udah ketemu lagi di podcast bulanannya Curves. Sebenarnya belum pasti masih banyak nih yang belum tahu kalau Curves itu suka ada podcast tiap bulan dan dengan tema yang berbeda-beda. Hostnya juga beda-beda nih. Kadang juga mungkin ketemu sama Coach Nada, mungkin ketemu sama Coach Meika. Nah, hari ini aku memperkenalkan diri sebelum mulai kita lebih jauh lagi mengenai podcast hari ini. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri. Perkenalkan viewers semua atau para penonton yang lagi nonton. Aku Feti dari Curves Indonesia. Hari ini aku akan membawakan podcast yang berjudul Membawa Harapan Melalui Charity bersama dengan Sanggar Anak Harapan. Nah, Sanggar Anak Harapan ini kita udah pernah kerjasama tahun 2023. Di sini kita udah bareng sama Kak Diki Takyudin. Halo Kak Diki. Hai. Hai, nah di sini sebelum mulai lebih lanjut nih, lebih dalam lagi, lebih tahu lagi mengenai Sanggar Anak Harapan, aku mau ngejelasin sedikit mengenai Curve buat yang belum tahu ya. Jadi Curve itu adalah sebuah fasilitas yang dirancang khusus untuk wanita dengan program olahraga lengkap selama 30 menit dan program pengelolaan berat badan yang menyenangkan, cepat dan juga aman. Nah, kalau Curve ini udah ada 29 lokasi di Indonesia dari mulai Medan sampai Samarinda sampai Surabaya nih udah ada Curves gitu ya. Jadi buat member-member yang mau bergabung silahkan komen. Nanti kalian bisa pun dapetin free membership. Sama buat member yang nonton, sekarang kalian bisa dapat hadiah eksklusif mug dari kita ya. Produknya di klub bisa diambil nanti untuk 3 orang pemenang yang beruntung gitu. Nah, jadi dalam episode kali ini, podcast episode kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan yang menghangatkan hati bersama seorang perwakilan dari Sanggar Anak Harapan untuk mengeksplorasi dampak donasi terhadap kehidupan anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Jadi siapkan diri untuk percakapan yang menginspirasi penuh dengan kisah ketahanan, harapan dan juga kekuatan untuk memberi gitu ya. Kakak, jadi seperti yang member-member tahu atau mungkin di sini ada juga yang non-member yang nonton gitu. Jadi saat ini kita sedang ada promosi promosi di Curves ini kita setiap bulannya berbeda-beda. Jadi di bulan April dan Mei ini kita lagi ada promosi food drive di mana para member kita ini aktif berpartisipasi untuk memberikan donasi atau memberikan charity, mengumpulkan donasi gitu untuk membantu para anak-anak dan juga wanita yang membutuhkan gitu. Nah, salah satunya nih kita udah ada perwakilan dari Sanggar Anak Harapan yang akan kerjasama atau yang akan kita salurkan bantuannya nanti di bulan Juni setelah promosi di bulan Mei ini berakhir atau selesai. Silahkan perkenalkan oleh Kak Diki Takyudin. Silahkan Kak Diki. Oh, hai semuanya. Halo teman-teman Kurvas. Ah, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Diki, salah satu anak yang tinggal di Sanggar Anak Harapan. Begitu, dari kelas 5 SD sampai saat ini aku masih di Sanggar Anak Harapan. Nah, untuk Sanggar Anak Harapan sendiri, kami ada di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Itu kalau sejarahnya kenapa Sanggar ini berdiri, itu terjadi pada tahun 2009. Jadi saat itu mayoritas teman-teman yang beraktivitas di Sanggar Anak Harapan, biasanya kita menyebut mereka itu anak-anak jalanan gitu. Mereka teman-teman marginal gitu. Meskipun kami sendiri gitu eh, dengan label seperti itu seperti ada stigma sebenarnya karena menurut kami teman-teman sendiri itu udah menjadi korban sehingga mereka tuh harus menempuh hidup di jalan seperti itu. Nah, sanggar ini didirikan sama Desboy kayak gitu. Saat itu simple inovasinya teman-teman sama 20 teman-teman yang bekerja di jalan, mereka cuma pengen tempat tinggal dan punya aktivitas yang positif di tahun 2009. Akhirnya saat itu kami memutuskan untuk ngontrak di salah satu kontrakan ukurannya 3 kali 4 dan kami beranggota 20 anak saat itu. Ya, punya aset panci satu, ember satu karena kami ya bekerja di jalan kayak gitu. Jadi apapun bisa kami kelola untuk bisa menghasilkan uang untuk bayar kontrakan, untuk makan barang-barang, untuk support aktivitas kami kayak gitu. Dan seiring waktu Sanggar cukup berproses dan berkembang. Sampai saat ini kami punya shelter yang sudah tidak ngontrak lagi. Kami punya salah satu tempat yang bisa dijadikan sekolah pendidikan anak usia dini dan bisa dipakai untuk aktivitas sama teman-teman seperti itu. Dan sudah lebih dari
1.500 1.500 anak yang terlibat sejauh ini bersama Sanggar Anak Harapan dalam kegiatan-kegiatannya. Seperti itu. eh itu mungkin perkenalan dari Sanggar Anak Harapan ya. Jadi kami punya dua kegiatan juga. Kami ada kegiatan akademik dan non akademik. Akademiknya seperti bimbel kayak gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, kemudian ada kelas puisi, ada kelas bahasa Indonesia. Itu yang ngebantu teman-teman yang ada di tingkat SD, SMP dan SMA untuk belajar ekstra di luar jam sekolah. Kemudian untuk non akademiknya itu teman-teman belajar seni, ada puisi, ada belajar tari, ada belajar musik, ada fotografi dan seni rupa, dan ada banyak lagi yang nonton bareng dan diskusi rutin. Jadi dari Senin sampai Minggu teman-teman di Kampung Tanah Merah itu kegiatannya full kayak gitu. Dan kenapa Sanggar ada di Tanah Merah? Mungkin kalau teman-teman tahu ya, baca berita soal Tanah Merah di Jakarta Utara itu seperti sumber sumbernya kriminal nih di daerah Priuk kayak gitu ya. Ada beberapa tempat termasuk Tanah Merah yang menjadi red zone kayak gitu. Nah, Sanggar sendiri kami sadar bahwa perlunya ada tempat ini itu untuk menjadi wadah untuk ngasih kesempatan dan ngasih ruang yang aman dan nyaman buat teman-teman di Kampung Tanah Merah. Dan syukurnya banyak akhirnya teman-teman yang ke reach out sama Sanggar Anak Harapan dan mereka nyaman untuk beraktivitas di Sanggar Anak Harapan seperti itu. Wah, terima kasih penjelasannya sangat lengkap sekali ya dari Kak Diki. Jadi Kak Diki ini juga berarti salah satu bukan lulusan ya, masih berarti masih ada berperan aktif nih di Sanggar Anak Harapan dari kelas 5 SD tadi ya? Dari kelas 5 SD udah mulai bergabung dalam membentuk atau membangun Sanggar Anak Harapan ini, yang tadi udah diceritain juga nih sama Kak Diki ya, yang member-member atau mungkin para penonton sekalian bisa menyimak tadi bagaimana perjalanan Sanggar Anak Harapan ini hingga berdiri di tahun 2014, yang berarti udah berapa belas tahun ya? Dari 2000 Udah 2009 Kak. 2009. Berarti tuh udah berapa belas tahun yang lalu ya, ada April kemarin kami genap 14 tahun. 14 tahun. Pas banget 14 tahun berarti dalam berdiri di sini nanti. Ada juga salah satu pendirinya itu Kades Boy ya, yang sayangnya tuh belum bisa hadir saat ini karena tadi lagi nemenin salah satu siswa Sanggar Anak Harapan yang lagi sakit ya, Kak? Iya, lagi musim sakit nih, beberapa teman di shelter sakit sama ada beberapa guru juga, guru volunteer yang akhirnya didampingin sama I KDS Boy untuk berobat dulu. Oke. Nah, tadi juga banyak banget ya, menginspirasi banget nih dari, kenapa Sanggar Anak Harapan ini didirikan gitu, karena mulai, melihatnya gitu ya, anak-anak mungkin disebutnya kalau di sana itu adanya anak-anak jalanan yang tadi kelihatannya kalau Tanah Merah ini salah satu red zone gitu. Nah, di sini tuh Sanggar Anak Harapan itu mendirikan sanggar yang ingin menyelamatkan para anak-anak ini gitu ya dari red zone ini, yang makanya dari itu mereka ada kegiatan full dari hari Senin sampai Minggu, baik itu akademis maupun non akademik gitu ya, bener kan Kak Diki? Betul Iya sekali. nih, betul sekali gitu ya. Jadi keren banget ya, Sang Anak Harapan ini juga banyaknya masih pada muda-muda banget nih. Nah, kebetulan Curves ini kan udah tahun ini tahun kedua ya kerjasama atau mau menyalurkan bantuan dari para member yang ada di klub ini ke Sanggar Anak Harapan di tahun kedua kita. Nah, di tahun yang kemarin kita juga sempat datang langsung nih dan ketemu langsung sama anak-anak di sana gitu ya. Nah, kalau dari Kak Diki sendiri nih sebagai, pengurus Kak ya, sekarang udah masuknya pengurus Sanggar Anak Harapan ini ya, peran, adanya donasi dalam mengubah hidupnya anak-anak ini atau enggak peran charity atau bantuan dari kakak-kakak atau member-membernya Curves yang di luar, sana, karena kan Curves ada 29 cabang nih ya di Indonesia. Kita jauh, ada yang jauh banget nih dari Jakarta, mungkin mereka nggak kebayang kayak gimana sih Jakarta itu, mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi kalau menurut Kak Diki sendiri, perannya charity atau peran bantuan dari member-member yang diberikan terhadap, dampak atau terhadap, anak-anak yang ada di sana, itu seperti apa sih? Gitu. Ya, ah thank you banget. Jadi eh, peran penting donasi mungkin nggak cuma buat Sanggar Anak Harapan ya, untuk semua yayasan gitu, untuk semua panti atau shelter, adanya bantuan itu benar-benar ngebantu operasional organisasi kayak gitu. Nah, seperti Kurva sendiri,
yang perlu diketahui ini soal Sanggar itu dari tahun 2009 kita itu independen. Jadi emang kita masih non pemerintah kayak gitu. Jadi setiap pengurusnya dari aku sejak SD itu pengurusnya itu emang ngeluarin uang dari kantong pribadi untuk menghidupkan Sanggar kayak gitu dan itu masih bertahan sampai sejauh ini kayak gitu. eh Sanggar bukan bukan selalu berada pada kondisi ekonomi yang stabil kayak gitu karena kami eh tidak mempunyai donatur yang banyak seperti itu. Kami punya punya beberapa donatur yang itu dari sahabat-sahabat Sanggar, dari relawan-relawan Sanggar sendiri kayak gitu dan ya itu cukup membantu kami meskipun nominalnya nggak banyak seperti itu. Jadi ada beberapa seperti ada Bunda Niken itu yang dia ngasih donasi setiap bulannya dia ngasisihin berapa persen uangnya dari gajinya dia itu untuk masuk ke Sanggar. Sejauh ini ada Bunda Niken dan ada beberapa teman organisasi seperti Rumah Faye yang dia punya kontribusi ngebantu beberapa teman-teman nge-backup kebutuhan beasiswa. Jadi beberapa anak yang sekolah di PAUD itu dibantu sama beberapa teman Rumah Faye yang itu sangat support ke operasional Sanggar. Nah, seperti Kurvas kayak gitu, eh Sanggar tahun lalu itu sempat berada pada posisi yang krisis kayak gitu. Jadi sempat kita hampir nge nge-up ke Instagram organisasi kami untuk bilang kami pengen update karena kami sangat terbuka gitu sama teman-teman Sanggar sama sahabat-sahabat Sanggar. Kami biasanya update stok beras di Sanggar segini gitu. Eh, sayur segini, mie sisa segini kayak gitu. Biasanya kita update. Nah, bulan kemarin pun sama kami hampir hampir juga mengupdate kondisi sembako di Sanggar Anak Harapan. Kemarin Kurvas memberikan donasi bantuan itu sangat membantu kami dan jumlahnya sangat banyak kayak gitu. Dan uh, saat itu bantuan dari teman-teman Kurvas sendiri itu tidak dikonsumsi secara internal sama si Sanggar kayak gitu sama teman-teman Sanggar, tapi saat itu kami bagikan juga beberapa sama masyarakat di sekitar kayak gitu karena Sanggar ini kan lumayan melibatkan banyak instrumen ya di lingkungan kayak gitu karena sekarang cukup berkembang kayak gitu. Jadi kami tidak hanya fokus pada anak-anaknya, tapi juga kami fokus kepada orang tuanya kayak gitu karena kami sadar eh, punya visi misi untuk memutus rantai kekerasan, memutus rantai teman-teman yang turun ke jalan itu nggak cukup hanya untuk mengedukasi anaknya kayak gitu, tapi juga kami perlu untuk mengintervensi orang tuanya menekankan bahwa hak-hak anak itu harus dipenuhi, bahwa pendidikan itu penting. Nah, caranya seperti apa ya? Kami ada parenting apa segala macam dan salah satunya untuk pendekatan itu seperti pembagian sembako. Salah satunya saat itu yang kami manfaatkan sembako dari teman-teman Kurvas, kami manfaatkan untuk bisa berjejaring sama orang tua teman-teman di lingkungan. Jadi kami manfaatkan itu untuk dibagikan, kemudian kami selipkan edukasi, intervensi, parenting ke para orang tua, kayak gitu. Gunanya apa? Itu sangat bermanfaat buat kami selain ngebantu kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sanggar, itu juga membantu kami untuk ngebangun konsistensi orang tua, ngedorong anak-anaknya untuk terus aktif di Sanggar Anak Harapan, terus ikut kegiatannya, terus konsisten dalam beraktivitas positif, karena ya tadi ya kalau anak-anak di Kampung Tanah Merah teman-teman bisa Google itu anak-anak remaja anak-anak sampai usia remaja di sini sangat rentan mengalami kekerasan kemudian sangat rentan untuk mengkonsumsi ekstasi rentan dalam seks bebas kayak gitu jadi mereka sangat rentan menjadi korban dari segala faktor gitu atau sektor jadi itu manfaat buat kami jadi setiap sumbangan selain mempertahankan hidup sanggar itu juga sangat dirasakan manfaatnya sama masyarakat sekitar sanggar gitu jadi thank you banget saat itu sangat membantu kami bantuan teman-teman semua dan eh, bertahan dalam jangka mungkin 5 sampai 6 bulan ya bantuan kemarin yang cukup banyak itu jadi kami nggak pusing untuk posting-posting wah teman-teman butuh beras teman-teman butuh minyak jadi kayak kemarin susu udah lengkap ini udah lengkap kayak gitu jadi kami sangat sangat terima kasih kayak gitu. Wah, akunya juga jadi flashback gitu ya saat kita memberikan atau menyalurkan donasi dari member-member yang ada di klub. Jadi kita kan
tadi cabangnya banyak banget ya Kak Taki Kak Taki, Kak Diki. Ini Kak Taki ya lihatnya. Kita cabangnya banyak banget ya Kak Diki, nggak cuma dari Jakarta, tadi ada juga yang dari Bandung, dari Surabaya. Memang donasinya kita fokuskan di Sanggar Anak Harapan dan juga salah satunya ada rekanan kita juga gitu di daerah-daerah juga gitu. Nah di Jakarta ini kita Sanggar Anak Harapan yang kita juga benar-benar gak expect banget gitu ketika datang ke sana ternyata visioner sekali gitu ya. Jadi yang bukan jadi yang dipikirkan itu ya member-member saat kita datang itu jadi bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk ke depannya dan juga yang dampak terhadap lingkungannya gitu. Seperti tadi, kan kalau misalnya anak-anak ini biasanya, lingkungan pertama yang mereka temui itu adalah keluarganya ya, maka maka dari itu mereka pun Sanggar Anak Harapan ini pun merangkul orang tuanya untuk bisa, memberi mereka pendidikan atau parenting yang baik untuk anak-anaknya kelak gitu. Maka dari itu tadi aku juga baru tahu nih karena aku baru ketemu lagi sebenarnya sama Kak Diki sekarang gitu ya. Jadi ternyata bantuan dari member-member yang diberikan itu diberikan lagi, dibantu lagi. Jadi keren banget deh aku kayak amazed gitu ya, amazed gitu ya, apa ya, nggak bisa berkata-kata. Berarti Sanggar Anak Harapan ini salah satu membutuhkan, tetapi mereka tidak melupakan gitu sekitarnya gitu. Keren banget Kak Diki, aku sampai tepuk tangan deh di sini ya, gitu. Iya, Nah itu sangat membantu kami dan iya dapat dibantu. gitu. Iya member-member jadi sekarang mungkin bagi member-member itu mungkin nggak seberapa ya, kayak mungkin cuma ngasih beras, ngasih minyak, tapi dari member yang banyak itu kita bisa ngumpulin gitu. Jadinya banyak dan itu jadi membantu para anak-anak dan juga para mungkin keluarga yang mungkin sebenarnya kalau yang aku tangkep waktu aku ke sana ya, jadi yang menyebabkan mereka itu memiliki kekerasan terhadap anak, KDRT itu salah satunya faktor ekonomi gitu. Nah, maka dari itu mungkin sedikitnya itu kalau misalnya mereka ada beras di rumah, ada pangan di rumahnya itu bisa membuat mereka memiliki kestabilan emosi gitu ya, Kak Diki ya. Jadinya anak-anaknya bisa terlindungi gitu oleh orang tuanya. Kayak gitu. Di sana juga ada nih satu Hines ya. Hines gimana masih Ya, sehat Hines? saya syukur dia bertumbuh dengan baik saat ini. Umurnya udah Alhamdulillah. 2 tahun 5 bulan. Udah 2 tahun 5 bulan ya? Iya, waktu kita visit ke sana itu masih bayi banget, masih setahun ya dia waktu Iya, itu. masih Berapa bulan setahunan. dia. Heeh. Itu bayi satu-satunya loh di Sanggar Anak Harapan ya. Betul, yang dirawat sama teman-teman di shelter juga. Iya, makanya kita kayak, aduh gitu pas nah jadi kalau misalnya di tahun ini juga ada nih member yang mungkin memiliki kesempatan mau ikut bareng gabung sama kita dalam penyaluran donasi di bulan Juni nanti. Nanti itu bisa langsung aja kasih tahu coach-nya kalau misalnya mau ikutan, donasi nih, kayaknya mau ketemu langsung nih sama anak-anak sanggar, misalnya, "Oh, aku juga kayaknya pengen donasi, pengen jadi, apa, donaturnya Hines deh," misalnya sampai dia dewasa, itu boleh banget. Nanti misalnya mau ikut, mau lihat anak-anak di sana seperti apa, terus bagaimana shelter-nya, itu kita open banget, kita selalu ngajakin member untuk ikut juga bareng sama kita. Nah, kemarin juga sebenarnya bareng sama COO-nya kita ya, sama Ibu Kim. Sampai Ibu Kim juga padahal anak-anaknya tuh gak sedih, tapi Ibu Kim tiba-tiba terharu aja, inget gak sih Kak Diki? Ya, ya, masih. Iya iya terus mereka menampilkan sesuatu, terus mereka mempersiapkan banyak hal gitu untuk kedatangan kita di sana. Itu sangat berarti sekali, apalagi kalau member-member ini bisa ikut langsung, kita juga senang banget. Ini juga ada yang nanya sih Kak Diki katanya, sebenarnya di shelter itu atau yang tinggal di shelter itu ada berapa banyak sih anak-anak? Terus kan kalau misalnya yang hadir itu, oh ini ada berapa total berapa anak di Sanggar Anak Harapan katanya. Untuk saat ini, karena kami membagikan ya beberapa kebutuhan yang Kayak keputus ya, ini ya sinyal eh, apakah sudah jelas? keputus keputus, Kak. Tapi suaraku udah ada, udah balik lagi belum? Dah, sekarang udah balik. Kan ya, ya. Jadi kami membagikan beberapa kebutuhan yang berbeda. Terkhusus shelter sendiri, Sanggar Anak Harapan. eh, Kami punya keterbatasan ya tadi seperti yang aku bilang karena Sanggar sendiri masih independen, jadi kami punya keterbatasan secara ekonomi. Nah, jadi kami membagikan kebutuhan itu. Untuk saat ini yang ada di shelter itu ada 15 anak yang stay dan itu juga berdasarkan dengan kebutuhan yang khusus.
bukan teman-teman yang punya kecacatan mental atau apa itu, tapi teman-teman yang mereka sangat rentan menjadi korban, bahkan ada yang sudah menjadi korban. Seperti itu. Jadi mereka punya kebutuhan atau punya latar belakang yang memang perlu untuk dibantu kayak gitu. Nah, kemudian untuk eh, secara keseluruhan aktivitas, kami ada 150 anak yang terlibat. Seperti itu. Jadi, eh, kalau misalkan bisa gak sih 150 anak itu tinggal di shelter? Bisa. Cuman kami punya keterbatasan itu secara kebutuhan ekonomi dan tempat kayak gitu. Jadi, eh, untuk saat ini 15 anak tinggal di Sanggar Anak Harapan, itu stay mereka di sana. Kemudian 150 itu terlibat sama aktivitasnya. Dan 150 anak itu juga ada teman-teman yang mereka masih punya rumah, ada yang masih punya orang tua, kayak gitu. Jadi itunya sangat beragam untuk latar belakang anak-anaknya. Seperti itu, Kak. Iya, aku jadi ingat, jadi waktu kita visit tahun lalu itu kita ada ke shelter sama ke sekolahnya ya. Hmm, Jadi, member-member juga harus tahu nih ada shelter-nya, itu shelter itu tempat tinggal ya, si ya, 15, anak ini gitu. Nah, terus anak-anak yang terlibat 150 itu mungkin yang di sekolahnya ya, yang tadi adanya kegiatan akademik dan ya, juga non akademik gitu. Di sana itu betul. kemarin, kalau misalnya aku jadi inget juga tuh di Tanah Merah itu yang ada kebakaran, bener nggak sih Kak Diki? Betul sekali. Iya, yang kebakaran Pertamina ya waktu itu ya? Jadi udah Hmm, sempet ada isu mau digusur gitu, mau disuruh hmm. pindah gitu. Tapi sekarang gimana? Udah aman? Ya, kalau itu sih update-nya soalnya isunya soal agraria ya sama ini Pertamina. Cuman emang sebenarnya nggak dari konteks Pertaminanya aja, karena kami apa ya, lingkungan yang padat penduduk ya. Jadi emang kadang nggak dari Pertaminanya, kebakaran rumah pun emang itu udah cukup sering ya. Soal isu ini juga kemarin akhirnya beberapa aktivis agraria yang ada di Tanah Merah itu akhirnya banyak berkomunikasi sama pihak Pertamina kayak gitu. Karena untuk konteks konflik pertanahannya emang emang masih didiskusikan sama tokoh wilayah dan pihak Pertamina seperti itu Kak. Cuman emang dampak dari kebakaran kemarin itu cukup luar biasa ya sama traumatiknya anak-anak di sini. Bahkan kemarin sekolah kami pun itu nggak bisa beroperasi 2 minggu pasca kebakaran kayak gitu karena ada beberapa anak-anak yang di usia dini itu masih punya trauma seperti itu. Bahkan ketika 2 minggu libur, 1 minggu pertama masuk pun kami pendekatan psikososial ke teman-teman PAUD kayak gitu karena ada beberapa momen yang pasca kejadian kebakaran itu ya ada beberapa orang iseng di Tanah Merah ini bilang kebakaran itu ada beberapa orang yang langsung ngangkut barang. Dia hanya bercanda teriak kebakaran-kebakaran gitu. Ada beberapa anak-anak yang lari kalang kalut, orang tua juga ada yang kalang kalut, sampai ada yang pingsan karena ya setraumatik itu gitu. Nggak kemarin juga, cuman historinya kebakaran di Kampung Tanah Merah itu cukup signifikan. Makanya aku dengar sih, aku kan lahir di 2002 ya. Eh, Pas aku lahir tuh orang tuaku bilang kalau ini tuh pernah habis satu tanah merah kebakaran. Jadi makanya soal kebakaran itu 2009 kan juga pernah ya Pertamina meledak ya deponya. Dan itu sama lokasinya dekat juga. Jadi soal kebakaran itu nggak pernah berhenti tuh histori soal kebakaran di Tanah Merah. Makanya kalau ada isu kebakaran itu pasti traumatiknya masyarakat Tanah Merah itu pasti sangat kepantik banget kayak gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah itu udah stabil isunya kayak gitu. Beberapa korban yang jadi korban dari kebakaran pun itu sudah ada penanganan dan udah ada diskusi sama pihak Pertaminanya kayak gitu Kak. Alhamdulillah. Cukup, menenangkan ya mendengarnya kalau Mm-mm. misalnya sudah ada solusi gitu ya atau misalnya udah berarti, tadi juga udah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk anak-anak yang memiliki trauma gitu ya. Pasti nggak cuma mungkin kalau yang di Cianjur juga gempa, anak-anaknya juga sama. Jadi kalau ada yang bercanda gempa-gempa mereka juga panik, sama di Tanah Merah juga kalau ada yang bercanda gitu kebakaran mereka Ya, langsung panik kalang kabut benar. gitu ya. Mm. Iya iya. Nah, juga ada pertanyaan nih, kalau misalnya di anak-anak Sanggar Harapan itu usianya kisaran berapa tahun sih Kak Diki? Ya, karena eh,
kalau dari PAUD sendiri kita bisa berangkat dari umur 3 tahun sampai 21 tahun range usianya. Tapi karena Hines muncul, Hines hadir dari Orok, kayaknya dari nol deh kalau anak Sanggar tuh. Dari Orok Hines sudah di Sanggar kayak gitu. Jadi paling kecil saat ini di Sanggar tuh Hines 2 tahun, paling besar 21 tahun itu di usia mahasiswa yang ada di Sanggar kayak gitu. Gitu. Jadi ini kebanyakan pertanyaannya sih dari member. Member banyak banget nih yang nonton. Ada kurang lebih ada 840. Wow. 840 member yang nonton nih ya. Kemana nih member-membernya? Baru 840 nih yang nonton. Biasanya udah nyampe 1000 nih yang nonton ya. Aduh, ini banyak banget nih yang kasih ucapan juga untuk anak-anak Sanggar Harapan. Katanya sehat-sehat terus anak-anak di sana gitu. Iya aku jadi Amin. merinding deh ibu-ibu. Jadi kayak tiba-tiba terharu gitu. Padahal nggak ada apa-apa ya Kak Diki. Bisa Gitu cuma banget ikut visit ya ke Sanggar Anak Harapannya oh kayak gitu. Karena boleh banget. ah kami kayak punya orientasi setiap teman-teman yang mau ngebantu kami itu bukan karena kasihan sebenarnya, karena kami sendiri melihat bahwa ini apresiasi buat teman-teman yang mau berubah, buat teman-teman yang pengen punya masa depan lebih baik, itu yang sepadan mereka dapat seharusnya, karena keterbatasan ekonomi, karena faktor lingkungan, mereka selalu dihempas kesempatannya, selalu dihempas kepercayaannya, jadi mereka balik lagi jadi korban atau mereka dikorbankan dieksploitasi buat kerja karena ya cash isu anak-anak di usia remaja putus sekolah tanah merah itu tinggi sekali karena orientasinya anak-anak itu bukan lagi ditujukan untuk yuk berpendidikan, yuk bikin masa depannya cerah gitu, tapi kamu kerja aja bantu bantu cari duit buat mama kayak gitu. Itu yang lebih ditekankan kayak gitu. Makanya Sanggar coba untuk mengintervensi itu dan merubah itu bahwa mereka tuh kudu tumbuh kembang, mereka tuh perlu punya kepercayaan, mereka tuh punya kesempatan untuk bisa punya background pendidikan yang lebih baik, kedepannya bisa punya gaji yang UMR deh. Jadi kalau ditanya nih ke masyarakat, kira-kira kamu gede sukses tuh kayak apa sih gajinya UMR? Hanya sebatas itu tuh impian mereka punya gaji UMR, karena menurut mereka gaji UMR itu udah wah banget, udah luar biasa kayak gitu. Itu sih, jadi Sanggar cukup membantu teman-teman untuk bisa memilih modeling kayak gitu. Kayak saya sendiri secara personal kayak gitu kalau nggak sama Sanggar, mungkin nggak ada kesempatan untuk lulus SMA. Dan mungkin juga saat ini saya nggak dapat beasiswa kuliah hukum kayak gitu. Jadi selama berproses di Sanggar, banyak banget teman-teman yang itu di luar dugaan kami dan bisa berhasil kayak gitu. Jadi ada satu anak Sanggar yang berhasil lolos di IKJ, di Institut Kesenian Jakarta, lulus di jurusan tari, ada yang lulus dari UBM, kemudian saat ini ada yang di UNJ, saya ada di Jentera kayak gitu. Dan ya ini pencapaian kami saat ini, sudah ada 3 sarjana, satu juga di Untar, ada 2 calon sarjana sekarang dari Sanggar, kemudian ada satu anak, kalau teman-teman pernah dengar kemarin ada film short film yang menang di Sonje Award Busan, terus menang di Piala Citra tahun 2021, kemudian menang di beberapa negara termasuk New York, Finland, Italia. Itu aktornya ada dari Sanggar Anak Harapan, namanya Umar. Mungkin teman-teman bisa search. Kemarin baru dipromosiin sama Bioskop Online ID, sekarang sudah masuk filmnya. Kemarin masih ditahan untuk festival. Jadi itu mungkin teman-teman bisa cek 2 aktor yang bermain, hanya ada 2 aktor di film itu yang banyak sekali meraih penghargaan, itu berasal dari Sanggar Anak Harapan kayak gitu. Jadi ya bantuan teman-teman membantu mereka berproses dan menjadi orang yang cukup bermanfaat di lingkungan kayak gitu. Wah, keren banget tuh. Ini tadi ya balik lagi dari awalnya ini Sanggar Anak Harapan ini masih sebenarnya independen ya. Mereka semuanya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah gitu. Bahkan dalam membangunnya sendiri masih dari sakunya masing-masing pendirinya atau pengurusnya gitu. Jadi makanya bantuan dari member-member semua itu bakal sangat membantu banget para anak ya khususnya anak-anak sanggar yang nanti ada di sana dan juga
ya pastinya membantu para, pendiri atau pengurusnya juga gitu nanti. Terus juga ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak Diki, katanya di sana udah ada dokternya atau belum sih? Terus kalau misalnya sakit, anaknya ada yang sakit itu gimana sih Kak? Iya, kalau untuk dokter ya di yayasan itu nggak ada kayak gitu. Kali kalau teman-teman yang sakit juga apa ya, beberapa anak nggak punya BPJS karena isunya sangat banyak sekali yang dihadapin sama teman-teman di Tanah Merah ya, anak-anak khususnya kayak gitu. Yang kenapa mereka nggak punya BPJS itu mereka juga sangat minim identitas. Jadi masih banyak penduduk di Tanah Merah yang mereka nggak punya KTP, mereka nggak punya kakak, alhasil anaknya nggak punya akta, nggak punya BPJS kayak gitu. Nah, Sanggar juga hadir untuk bisa advokasi hal-hal seperti itu kayak gitu karena hambatan mereka nggak bisa ngeraih pendidikan atau akses kesehatan, akses layanan kesehatan juga permasalahannya juga gitu di administrasinya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman ada yang sakit, ya mau nggak mau kami patungan kayak gitu untuk bawa mereka ke rumah sakit kemudian bayar kayak gitu. Karena kalau misalkan kami harus urus BPJS atau segala macam, kami sangat sangat berekspektasi teman-teman bisa ya ngeraih administrasi atau bantuan kesehatan seperti itu. Cuman sangat sulit kayak gitu untuk ngurus administrasi dan meskipun sampai saat ini itu masih kami advokasi. Jadi kalau misalkan beberapa teman-teman mau berobat, ya udah kami patungan terus datang ke rumah sakit, bayar dan tebus obat. Seperti itu. Untuk sejauh ini sih seperti itu. Meskipun kami juga ada beberapa teman-teman yang termasuk tadi yang saya sempat sampaikan ada Bunda Niken, beliau dokter kayak gitu. Jadi juga kadang kami konsultasi sama Bunda Niken biasanya kalau misalkan ada beberapa teman sakit. Jadi kami kontak dulu Bunda Nikennya, Bunda ini ada yang sakit gini gini gini. Nanti Bunda Niken kasih tahu, baru nanti rekomendasi beli obat nih kayak gini kayak gitu. Itu sih Kak sejauh ini juga ada beberapa teman-teman dari eh, RIM itu Relawan Indonesia Mandiri itu gerakan teman-teman nakes. Jadi mereka punya aktivitas rutin entah setahun sekali atau beberapa bulan sekali. Mereka biasanya buka posyandu di Sanggar Anak Harapan sama kayak teman-teman Kurv. Jadi mereka ngebantu masyarakat sekitar lingkungan itu untuk berobat gratis di Sanggar Anak Harapan kayak gitu. Jadi itu sih Kak kalau misalkan soal akses kesehatan yang dihadapi sama Sanggar Anak Harapan. Jadi kami masih juga harus independen untuk berobat di teman-teman seperti itu. Gitu, member-member. Mudah-mudahan pertanyaannya tadi udah kejawab ya dari Bu Susi Mardianti. Jadi katanya untuk pengobatan sendiri, kalau misalnya ada yang sakit itu pun sama masih independen karena tadi keterbatasan juga dalam identitas ya. Kalau misalnya bikin BPJS kan harus ada apa-apanya gitu ya, urus-urusin dulu nih gitu. Tapi itu dia gitu, kadang ada yang mungkin anak-anaknya belum punya KTP atau akte kelahiran gitu ya, yang bisa membuat mereka punya tuh si BPJS-nya gitu. Jadi kalau sampai dengan saat ini kalau dokter khusus untuk Sanggar sih belum ada, tapi ada salah satu donatur namanya itu tadi Ibu Niken, beliau juga dokter yang biasanya mungkin untuk konsultasi gitu, selalu ditanyakan gitu sama beliau. Nah makanya nih kita juga punya rencana nih member-member ya, kalau misalnya member-member nanya kapan kita bakal nyalurin donasi, kita rencananya itu untuk setelah selesai pengumpulan donasi di bulan Mei ini, sampai dengan tanggal 31 Mei kita akan nyalurin donasinya di tanggal 14 Juni kalau ke Sanggar Anak Harapan. Ya be ready nih member-member yang mau ikut, yang mau juga nih tahu Sanggar Anak Harapan itu kayak apa, nanti tolong siapkan, luangkan waktunya tanggal 14 Juni rencananya kita akan, menyalurkan donasi tersebut. Mudah-mudahan dilancarkan ya, jadi nggak ada halangan lain gitu untuk bisa menyalurkan di tanggal 14. Rencana kita juga nih Kak Diki, perbedaannya sama di tahun lalu gitu ya. Kita ini nanti mau bawa dokter gigi gitu ya, yang bisa meriksain gigi-gigi anak-anak di sana nih. Nanti apa nih yang harus dijaga, permen kah atau misalnya apa gitu ya, nanti bisa dikasih suggest gitu atau masukan lah gitu dari si dokter gigi ini yang mau kita bawa. Makanya kita juga ngajakin nih, barangkali ada member yang berprofesi sebagai dokter gigi yang mau ikutan, yang ngasih free nih layanan untuk para, anak-anak di sana atau juga mau ngasih sedikit edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, nanti boleh banget ikutan sama kita di tanggal 14 Juni ya, nanti biasanya kita startnya itu kumpul di Curves Moi, karena Curves Moi itu yang paling deket sama Sanggar Anak Harapan. Nanti kumpul di sana bareng-bareng, misalnya Ibu dari Lebak Bulus, dari Kebayoran Lama dan lain-lain, nanti kita kumpulnya di Curves Moi ini bareng-bareng. Nanti sama Ibu Kim juga gitu ya, bareng-bareng nanti kita akan berangkat.
juga sama-sama. Ya, jadi kalau misalnya mau ikut bisa di-list dari sekarang gitu ya, supaya kita juga bisa mempersiapkan transportasinya gitu untuk member-member yang mau ikut, gitu. Nah, Kak Diki, setelah kemarin kan udah nyerita nih, kemarin udah dapet nih. Sebelumnya kan belum tahu ya Curves itu apa, kayak oh pertama kali nih ada tempat fitness yang memiliki kesadaran gitu nggak sih? Kita orang Ya, pertama nggak ya. sih yang kayak gini? Dari sektor fitness sih teman-teman kurs pertama kali ya masuk ke Sanggar tuh ya. Jadi kami juga jadi amazing nih ada gerakan sosialnya dan itu sangat support. Gitu. Dan itu jadi ini juga buat kami ya beberapa kali jalan ke daerah Moy, kemarin juga di daerah Ion kalau ngeliat kurvas nih, wih ada kurvas gitu dan sekarang ada beberapa teman-teman guru yang perempuan akhirnya mereka lagi punya planning nih untuk bisa apa ngefitness atau nge-gym tuh di sana kayak gitu nih sama teman-teman kurvas saya nih katanya lumayan bagus banget kayak gitu jadi itu juga cukup menarik sih sama buat teman-teman di sini juga itu jadi apa ya ajang ajang apa ya silaturahmi kali ya antara Sanggar dan teman-teman Kurus ya. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman Sanggar yang bisa jadi member bakal aku update tuh. Ih, buat guru-guru Sanggar Anak Harapan kita bisa kasih free loh membership sama workoutnya. So Ih. kemarin mah kan katanya masih sibuk, masih malu-malu ya waktu diajak waktu kemarin mah. Tapi Kak Diki Mm-mm. nggak boleh ya, khusus wanita I- ini. iya sih. Ini kayaknya yang lobby nggak dapat apa-apa nih. Ya, jadi dapat buat guru-guru wanitanya nih nanti gitu. Nah, Kak Diki, jadi kita juga benar-benar mungkin member-member juga pertama kalinya nih ikutan fitness atau berolahraga ini yang ada campaign sosialnya gitu ya. Benar-benar kita ini yang membedakan Curves dengan eh, tempat lainnya gitu Ya, karena kita punya misi sosial di antaranya kita itu sangat-sangat peduli terhadap wanita dan juga anak-anak gitu di Indonesia gitu. Jadi harapannya kita bisa terus membantu Sanggar Anak Harapan dari tahun ke tahun gitu dari bantuan para member-member kita dan juga dengan curves yang semakin berkembang jadinya bantuannya pun akan semakin banyak gitu harapannya gitu sih Kak Diki. Nah, Kak Diki, selain itu gitu ya, tadi kan udah nanya nih, kita tuh orang pertama ya, Kak Diki. Tadi juga Kak Diki udah sempat cerita kalau misalnya bantuan yang dari member-member kasih itu bukan cuma berdampak sama Sanggar Anak Harapan aja, tapi juga mungkin sama sekitarnya gitu ya. Nah, kesan anak-anaknya nih, anak-anak nih ya, mm, si anak-anak ini kan biasanya mereka taunya pengen yang seneng-seneng aja nih. Nah, mereka punya kesan gak sih? Oh ini kemarin kita ada apa nih gitu waktu kita datang ke sana mereka punya kesan apa gitu. Jadi aku pengen tahu deh. ya. Mm-mm. Nah, menariknya sih teman-teman di Sanggar ya. Ini juga termasuk termasuk saya sendiri eh, sejak kecil di Sanggar Akan Harapan. Itu kami tuh selalu punya jiwa yang excited ketemu orang baru kayak gitu ketemu orang datang ke Sanggar Anak Harapan karena eh, kami tuh punya mindset orang-orang yang datang ke Sanggar itu punya sesuatu yang baru dan gak ada di Tanah Merah kayak gitu jadi kalau dulu nih bayangannya kalau kalau saya sendiri ketemu sahabat Sanggar datang nah itu biasanya bakal saya pepet saya bakal tanya nih, kalau orang yang datang bawa kamera, saya bakal nanya ini ngoperasiinnya gimana, cara fotonya gimana. Terus ada gak sih profesi sama kamera kayak gitu? Oh ada nih, ada fotografi apa segala macam. Hasil dibikin kelas fotografi itu sama sahabat Sanggar kayak gitu. Nah, karena itu juga jadi ajang ya buat teman-teman di sini untuk punya modeling baru. Itu termasuk misal saya saat itu punya orang tua asuh yang bantu saya ngakomodasin biaya pendidikan saya pas SMA, itu saya cukup punya pengetahuan yang luas. Dari situ saya mulai punya referensi kuliah. Jadi orang tua asuh saya selain dia ngakomodasiin bantuan sekolah, dia tuh sering tuh ngecekokin istilah yuk jalan-jalan ke kampus ini yuk gitu. Akhirnya dikasih tahu, no kalau kuliah kamu tuh bakal ada jurusan ini, ada jurusan ini, kamu bakal punya teman yang seperti ini. Nah, sama yang teman-teman Kurvas datang ke sini mereka tuh jadi punya ini punya punya apa ya penasaran jiwa penasaran kakak-kakak ini dari mana ya sebenarnya gitu kalau misalkan kemarin ada kakak-kakak yang dipepet sama anak-anak percayalah itu sangat alami jiwanya mereka untuk nempel dan mau bertanya kemudian penasaran dan mau lengket kayak gitu
itu cukup menarik apalagi ketika mereka melihat eh, Sanggar sendiri tidak berorientasi sebagai yayasan yang untuk dikasihanin itu seperti yang tadi aku bilang ya karena kami selalu melihat mereka itu pantas untuk diapresiasi kegiatan mereka kemudian keinginan untuk berubah itu pantas diapresiasi. Nah, mereka itu punya slogan mereka itu memberi bukan berarti lebih. Jadi ini ada kisahnya nih, mungkin aku izin share sekalian nih. Jadi tahun 2015 ada satu kejadian. Akhirnya kenapa kami punya memberi bukan berarti lebih. Mungkin kalimat ini akan sering teman-teman baca kalau mau lihat di media sosial Sanggar Anak Harapan, kami update banget kegiatan-kegiatan di situ, Sanggar Anak Harapan. Instagramnya teman-teman mungkin bisa cek aktivitas Sanggar di situ. Jadi slogan ini ada karena setiap di pagi hari tahun 2015 kalau kami buka pintu itu ada dua anak kecil dikejar sama ibu-ibu. Ibu-ibunya rame banget. Ada dua anak kecil. Namanya Arsil sama adiknya umur 3 tahun. Arsil masih umur 5 tahun. Kami nggak pernah tahu kenapa si Arsil ini sering dikejar sama ibu-ibu. Bahkan dicemoohin kayak gitu. Kami nggak pernah tahu sampai suatu ketika teman-teman tuh inisiasi untuk coba yuk kita rangkul gitu. Anaknya masih umur 5 tahun. Kita rangkul, kita ajak diskusi. Arsil ini kenapa sih kamu tuh sering dikejar sama ibu-ibu, sering dikejar sama orang-orang, diteriak-teriakin kayak gitu. Nah, Arsil itu ternyata suka minjem sepeda orang tanpa ngomong-ngomong untuk ngebonceng adiknya. Jadi Arsil itu nggak bisa kalau nggak nurutin adiknya. Adiknya itu selalu minta digonceng pakai sepeda. Dan Arsil nggak punya sepeda. Alhasil, Arsil itu selalu ambil sepeda orang tanpa ngomong-ngomong terus gonceng adiknya. Kayak gitu. Tanpa dia nggak punya niatan untuk maling. Siapa yang ngerti umur 5 tahun ngambil barang orang kayak gitu. Yang dia tahu dia minjem kayak gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman di Sanggar itu mereka patungan. Patungannya nggak cara pakai duit seribu-seribu, tapi kami ngumpulin barang bekas, barang rongsok. Itu kami kumpulin selama seminggu dan uangnya kami belikan sepeda untuk si Arsil kayak gitu. Nah, akhirnya mereka teman-teman berembuk nih pas lagi diskusi. Apa sih yang kita lakuin kayak gitu? Apa sih yang kita perbuat saat ini untuk Arsil kayak gitu? Akhirnya sama-sama ngecetusin kalau teman-teman bilang, "Oh, ini tuh memberi bukan berarti lebih." Kenapa? Karena ya kita tuh bisa kasih orang tanpa perlu kita harus kaya dulu. Lu nggak perlu nunggu sukses. Lu nggak perlu punya mobil dulu. Jadi saat ini ada yang bisa lu share ke temen lu atau ke orang lain, ya lu bisa share kayak gitu. Terutama ilmu kayak gitu. Itu sih. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan ada yang sharing ilmu itu sangat excited sekali. Makanya jangan heran kalau teman-teman kursus datang ada banyak anak pada nempel karena mereka ngelihatnya orang baru, ilmu baru kayak gitu, punya teman baru. Seperti itu sih Kak. Kesannya teman-teman tuh sangat menarik kalau misalkan ada teman-teman baru datang ke Sanggar. Wow, ya dari tadi aku juga jadi ter-amaze ini ya, udah kayak slogannya Curves, amaze yourself. Jadi, jadi memberi itu bukan berarti lebih. Jadi kalau kita mau ngasih sama orang tuh nggak harus nunggu kaya gitu. Kayak tadi nih ya teman-teman Sanggar sendiri tuh mau ngebantuin si Ade Arsel itu mereka ngumpulin dulu dari bahan rongsok, dari rongsokan ya yang dikumpulin Ya, sehingga mereka bisa menghasilkan dan akhirnya bisa memberi kebahagiaan buat Ade Arsel itu ya. Member-member jadi ini mudah-mudahan sih podcast hari ini itu bisa sedikit menginspirasi kita semua gitu ya. Kalau misalnya pasti banyak banget orang yang bisa kita bantu atau mungkin yang bisa memberikan pelajaran kepada kita gitu di dunia ini ya, bukan cuma di Indonesia, jadi di dunia ini gitu. Ini juga aku banyak banget nih yang komen Kak katanya, Masya Allah setuju banget, keren katanya, Masya Allah. Terus kayak banyak yang ngucapin, mudah-mudahan anak-anak di Sanggar itu jadi pada sehat-sehat, terus mudah-mudahan pada jadi orang yang sukses. Terus mereka juga pada amazed banget katanya keren-keren banget sih di sana. Berarti kerennya bukan cuma anak-anaknya tapi juga para pengurus sanggar itu sendiri ya. Gitu. Nah, ini masih iya, ada yang nanya nih, katanya sanggar itu daerah mana? Di Tanah Merah ya, Tanah Merah Jakarta ya, Kak. betul sekali di Kak di Tarta Kiki gitu. Jakarta Utara. Kalau Di teman-teman search di internet Sanggar Anak Harapan itu juga ada lokasinya di situ itu bisa dicek sih sama teman-teman. hmm. Sanggar Anak Harapan ini update loh websitenya mereka.
hidup gitu, maksudnya aktif gitu. Jadi kalau misalnya member-member penasaran nih pengen buka sebelum ikutan sama Curves nanti berangkat gitu ya tanggal 10 Juni mau buka dulu boleh banget. Tadi juga kita udah ngedengerin ya kisah sukses anak-anaknya Sanggar Anak Harapan, ada yang jadi aktor, udah dapat penghargaan banyak, ada yang udah berkuliah gitu ya. Terus juga tadi kita udah dengerin tantangan yang sedang dihadapi sama, Sanggar Anak Harapan. Nah ini yang terakhir nih sebagai penutup gitu ya, apa sih harapan dari, Kak Diki sebagai pengurus Sanggar Anak Harapan untuk masa depan Sanggar atau juga untuk anak-anak yang ada di sana juga boleh nih nggak sedikitnya ajakan lagi berdonasi untuk para member kita yang masih nonton? Ya, ah, harapan saya, mungkin bukan harapan saya, harapan seluruh anak-anak Tanah Merah dan anak Sanggar ya kali ya. Eh, Semoga Sanggar sendiri terus berkembang, eh, bisa mendobrak keterbatasannya seperti itu, dan bisa melebarkan sayap-sayapnya dan bisa ngebantu lebih banyak anak lagi di Tanah Merah atau bahkan di luar Tanah Merah kayak gitu yang benar-benar butuh bantuan. Karena ya kami sempat beberapa kali tidak menutup diri ngebantu beberapa teman-teman yang hampir jadi korban human trafficking di daerah Kerawang seperti itu, dan kami tetap ada tindakan ke sana kayak gitu. Dan semoga kegiatan-kegiatan dalam bentuk advokasi atau pendampingan kepada anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka itu eh, terampungkan dalam segala bentuk sektor, baik ekonomi, eh, resource-nya, kemudian fasilitasnya. Semoga itu bisa cukup mendukung segala aktivitas yang dijalankan sama Sanggar Anak Harapan. Kemudian untuk anak-anaknya, saya hanya berharap kami bisa tetap menjaga sebagai anak harapan, Sanggar Anak Harapan, kami tetap bisa menjaga konsistensi dan semangat dari teman-teman sendiri untuk bisa jadi agen perubahan, untuk bisa jadi anak-anak yang punya label yang berbeda di Kampung Tanah Merah, tidak lagi punya cap ketika mereka keluar tembok atau keluar perbatasan Kampung Tanah Merah sebagai anak kriminal, tapi anak-anak yang punya potensi atau talenta yang bisa mengubah hidup mereka. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin berdonasi mungkin ya, saat ini teman-teman Kursus pengen ke Sanggar Anak Harapan atau teman-teman juga punya komunitas-komunitas terdekat yang punya isu juga yang berbeda, kayak kami teman-teman yang fokus pada isu isu pendidikan atau isu hak anak, pemenuhan hak dasar anak. Teman-teman punya juga referensi komunitas-komunitas terdekat yang juga punya isu dalam berbagai hal kayak gitu. Teman-teman sekecil apapun bantuan teman-teman terhadap komunitas atau organisasi atau yayasan itu sangat membantu teman-teman di komunitas itu berproses dan beroperasi kayak gitu. Karena eh, apa ya, kalau dibilang kalau bukan kita siapa lagi, itu kayaknya slogannya agak kuno ya, tapi coba berangkat dari diri sendiri, coba berangkat dari hati nurani kita kayak gitu. Karena kepedulian ya itu cukup penting sesama manusia, karena makin kesini makin banyak orang menutup diri ya gitu. Jadi semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Keren banget nih Kak Diki nih. Wah, tepuk tangan lu dong member-membernya kayak aduh, gak nyangka banget nih. Berarti sekarang member-member udah bisa kelihatan ya. Kak Diki sendiri kan tadi udah cerita dari kelas 5 SD dan sampai sekarang Kak Diki yang sekarang itu berarti Sanggar Anak Harapan itu sangat berperan penting terhadap pertumbuhannya Kak Diki sehingga bisa menjadikan Kak Diki yang sehebat sekarang gitu ya. Public speakingnya bagus, keren banget deh. Keren banget deh. Terima kasih. Kita udah sampai di penghujung acara. Jadi buat member-member yang udah nungguin, pastinya mereka akan dapat hadiah juga nih Kak Diki dari kita. Kita akan ngundi 3 orang pemenang dapetin produk eksklusifnya Curves, yaitu mug cantik dari kita ya, mug cantik dari Curves yang berbahan dasar dari bambu. Nah gitu, jadi teman-teman dalam podcast kali ini kita bisa melihat ya betapa pentingnya peran Sanggar Anak Harapan dalam memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga di komunitas mereka, khususnya di daerah Tanah Merah sendiri. Jadi melalui donasi dan keterlibatan aktif dari Curves Indonesia, banyak banget cerita inspiratif dan perubahan positif yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Kisah sukses anak-anak dan keluarga dari Sanggar Anak Harapan tersebut menjadi bukti bahwa dukungan dan bantuan dari masyarakat dapat membuat perubahan yang besar dalam kehidupan mereka tentunya. Tantangan yang dihadapi oleh Sanggar Anak Harapan ini mungkin besar,
tetapi harapan dan impian mereka untuk masa depan tetap menyala dengan sangat terang gitu. Jadi untuk kakak-kakak nih yang sebagai anggota Curves, kita semua memiliki kesempatan untuk turut berperan dalam membantu mewujudkan impian dan memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui donasi, dukungan, dan keterlibatan aktif dalam program-program sosial, kita dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, di bulan Mei ini mau ngasih tahu lagi nih, di bulan Mei ini kita masih bersama-sama bergerak maju, memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perubahan positif untuk masa depan para anak-anak dan juga keluarga di Sanggar Anak Harapan, Sahabat Langit maupun komunitas lainnya. Nah, di sini juga buat member-member ya yang masih bergabung, kita masih ada waktu untuk berdonasi sampai tanggal 31 Mei nanti. Kita masih ada promosi juga 60% udah langsung dapat starter kit bergabung di bulan Mei ini join di bulan Mei langsung dapat starter kit dan juga program 90 Days to Maze, program nutrisi yang bisa membantu member untuk mendapatkan hasil lebih maksimal lagi dalam berolahraga. Diskonnya 60% langsung dapat programnya dan juga langsung dapat starter kitnya. Nah juga jangan lupa nih untuk nonton podcast kita karena akan lebih banyak tips, kisah inspiratif dan juga panduan kesehatan lainnya. Gitu nih Kak Diki kita udah nyampe dalam pengundian ya, pengundian terakhir, pengundian untuk 3 orang member ya. Kalau membernya bilang hadir kita kasih, kalau membernya nggak bilang hadir kita nggak akan kasih. Oke setuju Kak Diki? Setuju sekali. Setuju, berarti kalau misalnya masih nonton berarti masih hadir, berarti menyimak dari awal sampai akhir. Kalau misalnya tidak menyimak, tidak hadir berarti dia menghilang tengah jalan ya. Jadi kita tidak akan kasih ya member yang menghilang tengah jalan. Oke, mana nih? Kita share screen. Share screen nih para para penonton. Udah ada belum? Yuk, silahkan kita mulai. Ini Kak Diki kita hitung aja sampai 5 ya. Kalau misalnya sampai 5 mereka nggak muncul hadir nih di komen Facebook, kita langsung ganti lagi pemenangnya. Ayo, ayo, Siap. ayo. Mana ini, mana ini? Siapa ini? Terhalang. Tidak terlihat. Clara dari Cimbuluit. Mana suaranya Kak Rara dari Cimbuluit? Silahkan Kak Diki kita hitung bareng-bareng. Dari 5. 5. Oke. 4, 3, 2, 1. Satu tidak ada ini Kak Rara ya. Bagaimana para audiens di sini tidak ada ya, tidak hadir Kak Rara. Oke, remove kita ganti yang lain. Setelah tadi kita mendengarkan informasi-informasi yang sangat inspiratif dari Kak Diki, sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah untuk member-member. Oh ya Kak Diki, aku mau info nanti kalau misalnya ada guru Sanggar Anak Harapan yang mau olahraga di Curves MOI, mau olahraga di Curves terdekat, info aja aku ya di WA ke nomor yang kemarin. Spin lagi Siap. saya. Mana ini? Ayo, nih member banyak nih yang masih nonton ada 720 tapi berkurang dari tadi 840 member yang nonton. Nah, kayak komentator. Ini siapa nih? Ibu Kusniati dari Jiwok Surabaya. Ayo kita hitung. 5, 5. 4, 3, 2, 1. Tidak ada lagi Ibu Kusniati dari Jiwok Surabaya. Oh hadir. Agak lambat ya kalau di Facebook ya. Hadir ternyata. Terima kasih. Selamat Ibu Kusniati dapat satu buah mug cantik dari Curves yang berbahan dasar dari bambu yang ramah lingkungan. Selanjutnya pemenang kedua. Spin. Kak Diki jangan aneh ya. Jadi kalau sebenarnya kita-kita itu sangat riuh gitu aslinya sangat heboh gitu sebenarnya. Justru asik lihat yang heboh-heboh ini. Dari siapa nih? Shani dari Mekarwangi. Kita hitung Shani. 5, 4, 3, 2, 1. Mana Kak Shani dari Mekarwangi? Kak Shani, Kak Shani, tidak ada. Baiklah, kita remove. Ayo ini mana pemenang yang kedua dan ketiga ini? Kita udah
1 jam lewat, 1 jam lewat 1 menit. Belum deh, karena tadi kita mulainya juga telat ya sebenarnya Kak Diki. Ya. Telat 10 menit. Ayo, mulai spin. Iya nih Kak Diki, jadi sebenarnya kalau ciwi-ciwi atau staff-staff di Curves tuh heboh-heboh, seru-seru. Jadi kadang member juga betah olahraganya gitu ya nggak sih member-member. Ibu Nengmid dari Sumarekon Bandung. Mana ini suaranya Ibu Nengmid? Bilang hadir, silahkan dihitung. 5, 4, Enggak. 3. Ah, kemana ini teh? 2, 1. Tidak ada dia ya. Remove lagi. Kita cari aja, kita kasih yang ada ya. Next, spin. Wheel. Ini asisten di pinggir juga udah senyum-senyum. Udah ini spin lagi Kak, spin lagi. Naik lagi nih. Oke, Kak Maida dari Cimahi. Ini pemenang di Amazing Celebration. Menang lagi di sini. Ibu Maida nggak bosan ini menang terus Ibu Maida. Mana Ibu Maida? Hadir nggak? Kita hitung dari 5, 4, 3, 2. Hadir kan? Hadirin yang diberkahi Allah. Selamat Ibu Maida. Ini Bu Maida itu salah satu member terlama kita loh dari Curve Cimule itu. Masih setia Bu Maida. Gimana kemarin? Staycationnya? Mantap nggak Bu Maida hotelnya? Jangan lupa kasih testimoni. Satu lagi pemenang terakhir Kak Riki. Oke, Let's last. go. Bu Esther dari Jiwok Surabaya. Aku tadi dilihat dia bilang hari ini juga Bu Esther. Salah satu penonton aktif kita setiap ada podcast beliau pasti nonton. Halo, mana ini Bu Esther? Kita hitung dari 5, 4, 3. Tadi ada deh Bu Esther. 2, Ci Esther. Hayo lo, kemana? 1, tadi ada. Aku lihat hadir katanya begini, tapi tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Kita remove. Oke. Next. Spin wheel. Oh ada, Chester. Oke. Stop. Oke. Udah ada Bu Esther? Oke, selamat Ibu Esther. Sudah hadir ya akhirnya. Kita sudah memiliki 3 pemenang. Jangan lupa yang menang-menang itu langsung saja kita atau kalian minta ke kok hilang? Oh iya ini hilang. Kok hilang say? Oh ini. Langsung aja minta apa? Produknya ke coach yang ada di klub gitu tuh. Kak Diki kalau di Curves itu olahraganya udah olahraga dapat hasil, dapat hadiah juga. Seneng ya? Seneng dong. Makanya Banget membernya juga dong. seneng-seneng. Mereka juga seneng ikutan donasi setiap promosi apa nih yang ada di Curves mereka aktif banget ikutannya. Gitu Kak Diki kita udah sampai di akhir podcast kita episode kali ini ya. Episode yang keberapa ini? Kita udah 200 episode sepertinya kalau podcast ya. Nanti kayaknya harus dihitung deh episode sekian ya. Kak Diki, sampai ketemu nanti ya tanggal 14 Juni 2024 di hari Jumat ya. Habis Jumatan deh kita nyampe ke sana. Siap, teman-teman. Oke, Kami siap terima kalau kasih kayak banyak. gitu. Terima kasih banyak ya. Semoga Kak Diki dan pengurus juga anak-anak Sagara Anak Harapan tetap dijaga dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Oke. Amin. Terima Semoga kasih juga member-member banyak. yang udah berdonasi, para pekerja Curves Indonesia, member-member yang nonton, member-member yang aktif berlatih, diberikan kesehatan dan juga kejayaan. Betul? Amin. Akhir Amin. kata, saya Feti Apriliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menyenangkan berada di Curves.